kalau kita beramal saja bermanfaat bagi banyak orang, ya udah sudah ada di titik. Kalaupun nggak nikah nggak apa-apa, yang penting Titi bisa hari-harinya Titi tuh, usianya Titi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ditemani oleh tamu yang luar biasa, seorang owner rumah makan, kemudian Titi Food ya, Titi Erni atau Minarti Bu. Ya, jadi ini sudah kelas nasional sebenarnya, tapi saya memintanya untuk harus ada di sini karena saya ingin dia bisa berbagi pengalaman dengan semua orang tentang bagaimana dia berjuang, bagaimana dia bisa seperti sekarang, yang dulunya sejak mahasiswa sudah mulai jualan, dan alhamdulillah hari ini dia bisa menikmati hasilnya. Ya, Titi Minarti Bu. Ya, sudah ada di sini. Ini Titi belum apa-apa sama ketawa. Ya, bagaimana Titi? Tadi biasanya hari Minggu jualan ya? Iya, jualan. Hari apa yang tidak? Kecuali capek, Kak Fem. Oh, kecuali capek. Jadi jualan itu terserah Titi. Kalau Iya. berarti mengenal capek juga. Iya, mengenal. Titi itu kan sekarang lebih ke ini ya, ke apa namanya, yang olahan kalau untuk jualan yang hari-hari masih makanan. Ini kok malah Titi lebih grogi yang biasa. Santai. Iya. Jadi jualan masih, karena sudah punya langganan tetap masih jualan, tapi tidak seperti yang kayak dulu. Sekarang lebih ke olahan terus dititip di toko-toko. Oh iya, Titi ini kan seorang pekerja keras kalau dilihat ya. Bahkan untuk menghasilkan olahan atau produk-produk yang sebegitu banyak itu Titi harus turun sendiri. Nah, dan saya melihat langsung, Kak Femi selalu melihat langsung bagaimana Titi harus pergi ke pasar sendiri, kemudian harus masak sendiri, dan ya apakah karena orang-orang harus ingin harus ada sentuhan tangannya Titi di makanan itu, atau kenapa Titi harus turun sendiri, tidak walaupun ada orang tapi Titi itu selalu turun sendiri untuk menghasilkan makanan-makanan yang enak itu, yang olahan, baik olahan maupun yang makanan yang dijual sehari-hari. Iya, karena bisnis Titi ini kuliner, tentu kuliner itu kan makanan, Kak Fem. Nah, makanan tuh indikator utamanya rasa. Nah, Titi nggak mau misalkan ada karyawan dan belajar dari pengalaman. Orang kalau sudah tahu pasti mau ninggalin Titi kan. Jadi Titi berusaha sebagaimanapun Titi harus turun langsung agar supaya cita rasa itu nggak berubah. Iya, kalau dipercayakan ke karyawan nanti itu Titi banyak tapi Titi banyak pengalaman juga ya, setelah karyawannya bisa masak, bisa mencuri ilmu dari Titi ya. Itu banyak juga yang keluar kemudian bikin rumah makan sendiri atau bikin usaha yang sama begitu. Iya, saya lebih senang, Kak Fem, kalau misalkan selalu saya tanamkan ke anak-anak yang selalu kerja di rumah makan itu, saya bilang, kalian jangan terus-menerus jadi karyawan. Apa yang saya kerjakan tolong diperhatikan. Setelah ini kalian insya Allah bisa bikin produk, atau bisa di pulang kampung bisa bikin nasi kuning. Selalu begitu. Saya tidak pernah, maksudnya ya intinya usaha ini saya nggak pengen hanya dapat untung di dunia tapi di akhirat enggak. Jadi pengen semua orang itu bisa berdampak positif bagi banyak orang. Ya, Titi bisa cerita enggak bagaimana Titi sampai menggeluti dunia kuliner ini? Dari kapan Titi mulai jualan? Kemudian seperti apa model jualannya? Sampai hari ini Titi sudah sangat, ya semua orang dimanapun pasti kalau datang, kita ke rumah makan Titi yuk gitu.
Jadi awal mula itu karena Titi itu lahir tumbuh besar dari kedua orang tua yang merantau, Kak Fem. Dan merasa bersyukur sekarang. Dulu mungkin saya tidak pernah cerita ke siapapun ini, dari keluarga yang sangat-sangat dari pelosok ayah, terus Di mana? dari Paguyaman bapak, Oh, mama Bitung. Terus udah begitu mungkin kondisi dulu yang dengan banyak keterbatasan, dulu sempat meronta kok bisa seperti ini hidupnya. Dari situ saya belajar kalau bukan kalau saya terus seperti itu, terus orang tua pontang-panting dari Manado terus pindah ke pulau lain, saya harus bikin apa? Dan kebetulan ada papanya, papa dari tante dari papa itu ikut mama kan, dia bisa masak. Dari situ saya belajar masak, terus belajar masak. Memang dari SMA itu sudah suka masak, Kak Fem, suka masak. Terus kuliah juga sudah mulai masak juga, sudah menggeluti kuliner dan melihat permasalahan yang ada juga. Jadi masak ini justru hadir karena banyak permasalahan dari titik kecil apa semua. Jadi teman-teman kalau habis wisuda pasti mencari pekerjaan kan pada saat itu. Nah, kenapa Titi yang bisa masak, kenapa nggak jualan? Jadi sempat juga jadi sales mobil pada saat itu, sempat ngajar, tapi tetap setelah masih kuliah. setelah kuliah tetap masak, tetap masih jalan seperti itu. Jadi terus papa juga kan dulu pernah cerita waktu masih muda jualan ikan di sepeda. Pokoknya banyak hal yang Titi belajar dari papa. Papa pekerja keras. Jadi dari situ saya belajar kalau bukan saya anaknya, siapa lagi yang bisa merubah takdir. Yang papanya Titi, orang tuanya Titi pindah-pindah itu jualan ya? Iya, jualan. Dari mana saja? Dulu waktu Titi lahir besar di Manado, di Kalasei. Mama itu sama papa dagang di pasar KFM. Jadi kami anak-anak tuh jam 2 pagi orang tua sudah ke pasar Jengki. Bersehati kayak gitu, jualan-jualan. Titi umur berapa itu? Dari umur 5 tahun udah seperti itu orang tua. Terus habis itu karena ada permasalahan lah dalam keluarga, terus mama papa merantau di Ternate. Sampai sekarang di Sampai Ternate. sekarang di Ternate. Tapi sering pulang ya? Ini udah mulai setahun lebih belum pulang. Terus kenapa sampai Titi bisa kuliah di sini di Gorontalo? Ah, itu dia, dulunya Titi mau kuliah di Manado, terus memutuskan kuliah di Gorontalo karena mama pengen Titi di Gorontalo, papa pengen di Manado. Jadi ikut mama yang mempersiapkan kos, mempersiapkan Titi masuk jurusan apa, dan alhamdulillah lulus dengan nggak sampai 4 tahun sih Kak Fem. 3 tahun 5 bulan Titi sudah lulus kuliah. Titi 6 ambil bulan. jurusan apa? Ambil jurusan sosiologi Kak Fem. Kenapa sosiologi? Titi kan dari SMA sudah suka masak gitu. Kenapa tidak ambil tata boga atau apa? Ya justru dari Atau dulu, mungkin ada cita-cita lain Titi kan sampai kuliah di sosiologi, ambil sosiologi. sebenarnya mama itu pengen Titi farmasi waktu itu karena Titi jurusan IPA waktu SMA. Terus kenapa sosiologi? Karena Titi pengen belajar bagaimana bermasyarakat. Terus sosiologi juga tidak terlalu banyak menyita waktu. Kalau mau ditanya dari pas lulus mau lulus SMP itu Titi sudah mau sekolah SMK tata boga. Tapi karena orang tua, jadi ikut orang tua dulu Kak Fem. Titi sudah sarjana apa semua, setelah sarjana baru Titi memutuskan Titi mau kemana. Iya. Jadi kuliah di Gorontalo. SMA-nya di mana Titi? Titi tuh SMP Ikut orang tua pindah-pindah ke semua. Ternate. Iya. Jadi dari TK sampai dengan SMP kelas 1 tuh Titi di Manado. Terus masih sempat sekolah di Paguyaman juga. Setahun di sana, pindah Manado lagi, terus pindah Ternate. Jadi pindah-pindah terus Kak Fem. Orang tuanya Titi dua-dua orang Gorontalo. Mama Bitung. Mama Bitung. Iya. Oh, jadi papa orang Paguyaman. Iya. Cuman sudah lama di sini Mama. Di Ternate ada keluarga. Tidak ada sama sekali. Berarti Titi pernah hidup di Ternate juga? Pernah. Berapa lama itu?
2 tahun Kak Fem. 2 tahun. Jadi Titi kuliah di sini, kemudian orang tua tetap di Ternate. Orang tua tetap di Nah, Ternate. selama kuliah itu Titi mulai membayar uang kuliah sendiri atau tetap dikirimin sama orang tua? Jadi udah masuk semester 2 itu Titi tidak pernah minta, tapi kalau dikirim Alhamdulillah. alhamdulillah. Mm-mm. Dan pada saat itu juga dari udah mau semester 3 Titi sudah mulai, karena itu kosan putri, sudah mulai jualan juga, mau jualan ikan masak pada Iya. saat itu. Kalau tidak salah pernah Kak Femi pernah lihat juga fotonya Titi yang kos-kosan yang ada banyak peralatan Iya. masak. Jadi malah lucu di situ, kalau anak-anak kos-kosan itu kan pasti banyak buku. Nah, Titi tuh banyak wajan. Iya, banyak Jadi, peralatan banyak masak. peralatan masak. Jadi emang dari kuliah sudah belajar bagaimana jiwa bisnis Bisa itu mendapatkan uang. bisa mendapatkan uang. Jadi dari kuliah itu saya tidak pernah minta sama mama, tidak pernah minta juga sama bapak. Tapi kalau dikirimin ya udah saya simpan. Terus juga mungkin karena kedekatan dengan dosen-dosen tuh bukan sekedar mengajar tapi juga sering membantu. Jadi setiap bulan Ramadan itu juga saya jualan kue kering Kak Fem. Jadi mau masak, mau bikin kue, semua Titi bisa. Iya, masak. Ada kan orang yang cukup keahliannya cukup masak ini, tapi ini semua Titi bikin kue, Iya. kue kering, kemudian ya nasi kuning, bikin apa namanya? Bukan nasi kuning, tumpeng. Tumpeng. Iya, sekarang ini kan tumpeng yang banyak ya, Iya. tiap hari ada pesanan tumpeng. Nah, jadi setelah Titi kuliah itu langsung buka rumah makan atau Banyak. Titi waktu ikut lomba masak Nusantara ya? Iya, masak Lomba masak Nusantara di Nusantara Istana itu Presiden. berapa tahun setelah Titi lulus? Titi lulus itu 2013. Ikut lomba itu 2017. 4 tahun setelah itu. 4 tahun setelah itu sebenarnya dari dulu pengen buka usaha rumah makan. Tapi setelah menyusun RAB-nya ternyata Titi banyak harus beli peralatan apa semua. Dan pada saat itu Titi belum punya modal yang cukup Kak Fem. Jadi Titi masih sempat kerja jadi sales counter di salah satu perusahaan mobil, masih sempat mengajar juga, dan Ngajar di mana? 4. Oh, Terus setelah kuliah juga karena mama pengen Titi jadi guru, Titi pernah kuliah juga di Unima, ambil akta mengajar biar emang jadi di guru. sini enggak ada akta mengajar? Nggak ada, belum ada pada saat itu. Ambil di Unima waktu sosiologi. Karena kan pada saat itu mau pengen yang percepatan Kak Fem, kalau di sini kita harus ikut tapi 1,5 tahun. Iya, iya. Tapi karena Titi mau ikut CPNS waktu itu, jadi di sana ada percepatan. Jadi kuliah itu dibikin yang seharusnya seminggu dua kali, kita setiap minggu tiap hari itu ada. Gitu. Jadi tinggal di sana Tinggal di sana selama 6 bulan. di Kalau Tondano. iya, di sini ada diambil di bahasa ya kalau tidak salah itu, tapi 1,5 tahun. Jadi itu tidak keburu. Jadi saya sempat juga ambil akta mengajar. Tapi karena sebenarnya Titi angkatan pertama yang ikut passion grade dan nilai passing grade. passion grade. Sebenarnya kalau diurut bisa masuk karena yang diambil 5, terus itu urutan kedua nilainya. Saat itu teman-teman sama mama juga, mama yang kayak Ntar waktu CPNS tadi kan Titi urutan kedua, passing grade. Nah itu tapi kan sebelum mendaftar sudah harus memilih kan tempat di mana. tidak. Jadi nanti setelah lulus kalau kita dia hanya memberikan nanti kalau lulus nanti tempatnya di sini. Jadi Titi mundur. Titi mundur. Oh iya. Sempat di calling juga karena diambil 5, Titi urutan kedua sempat ada yang calling, Titi ikut karena mereka membutuhkan guru sosiologi kan jarang. Iya. Kalaupun ada mungkin lulusan dari luar daerah Kak Fem. Jadi Titi tuh angkatan sosiologi angkatan pertama di UNG. Itu. Terus makin kesini Titi coba untuk bicara baik-baik dengan orang tua. Sempat juga hobi masak ini sempat banyak ditertawakan teman-teman, banyak ditentang orang tua. Tapi alhamdulillah
Mama tuh sempat ngomong, mungkin itu dia, mungkin karena orang tua juga dari daerah pelosok, dan paling banyak juga orang tua yang pengen ketika sarjana anaknya harus jadi PNS. Mm-mm. Padahal kalau misalkan anaknya ada berpotensial atau punya apa ya, bakat di yang lain, kalau didukung pasti mereka sukses ya menurut Ya. Titi. Mm. Nah, jadi situ Titi belajar bicara baik-baik sama mama. Titi akan tanggung jawab sama pilihan Titi. Iya, jadi direstui untuk buka usaha, iya, Di untuk jualan. direstui tidak, itu berproses Kak Fem. Jadi Mm-mm. mama ya sempet pasrah sih, terserah kakak mau jadi apa, yang penting kakak jaga diri, karena kan jauh dari orang tua. Ya. Jauh dari orang tua, jadi Titi belajar untuk karena sudah pada saat setelah kuliah itu orang tua sudah tidak bayar kos lagi kan. Mm-mm. Jadi Titi sempat melamar di beberapa perusahaan dan alhamdulillah diterima di perusahaan mobil jadi sales counter. Tapi setiap Sabtu Minggu Titi jualan di Taruna. Bubur kacang hijau sama Oh, bubur ayam. iya. Titi Jadi sama siapa itu? Ditemani siapa? sendiri. Sendiri. Alhamdulillah karena kos-kosannya Titi itu kan, mungkin kalian pernah lihat, Titi pernah posting, itu udah ada kamar, ada dapur. Mm-mm. Jadi Titi itu tidak mau waktu Titi itu terbuang percuma, karena Titi punya cita-cita yang Titi harus mengumpulkan uang sekian biar Titi bisa buka rumah makan. Iya. Dan alhamdulillahnya berjalannya waktu, Titi juga adik juga waktu itu kuliah di luar daerah, orang tua juga. Jadi Titi banyak mengalami apa ya, rintangan. Orang tua sempat sakit, adik kuliah di Surabaya waktu itu. Jadi Titi anak satu-satunya jadi tulang punggung keluarga. Papa bilang kayaknya dia mau balik, padahal udah semester 7, udah mau. Jadi ya ampun, akhirnya yang uang yang seharusnya Titi buka usaha, Titi kirim ke adik semua buat dia lulus kuliah dulu. Jadi pada saat 2016 baru Titi bisa buka rumah makan di Ipilo waktu itu. Terus karena Titi selalu, Ipilo yang itu ya, yang yang di depan, itu yang pertama, iya depan itu yang pertama. kantor. Iya, dulunya Titi keliling. Terus karena itu dia, Titi selalu menjaga hubungan Titi sama pembeli itu bukan cuma sekedar pembeli. Menjaga bahwa mereka, Titi harus punya nilai tersendiri biar mereka nyaman. Dari situ Titi kenalan dengan dosen-dosen, dan akhirnya pada saat lomba itu justru Titi tidak tahu Titi didaftarkan itu Kak Fem. Jadi Yang daftar siapa? dekan fakultas apa namanya, bahasa Indonesia, Pak Muslimin. Pak Muslimin. Iya, Ya. dia yang Oh, daftarkan. mungkin Pak Muslimin tahu kalau Titi ini bisa masak Iya, yang enak-enak. bisa masak. Titi pertama tidak pede Kak Fem, karena Titi pikir ya ampun, ini persaingannya se-Indonesia kan. Iya, Se-Indonesia di istana pula. Di istana pula. Terus banyak melewati tahapan-tahapan yang sangat-sangat luar biasa. Cuman itu belajar dari pengalaman, kalau orang tua ridho pasti jalan kita bakal mulus. Jadi telepon ke mama, Titi cerita semua, mobilnya udah mama sholat, Titi juga sholat. Alhamdulillah semua apa yang Titi takutkan itu berjalan, Tidak terjadi begitu. tidak terjadi. Malah Titi diberikan banyak kemudahan, banyak hal yang Titi belajar juga dari di situ. Jadi dari sini kita di lomba dulu, terus habis itu dipilih peserta terbaik, dikirim ke Jakarta. Di Jakarta juga kita sempat di karantina, terus dipilih lagi. Pokoknya banyak tahapan Kak Fem. Akhirnya alhamdulillah bisa membawa nama Gorontalo tingkat 2 nasional. Iya, jadi juara 2 ya, Titi Iya. peringkat 2 ya waktu Iya, itu. dari 4.000 lebih Dari pesertanya. 4.000 lebih peserta. Iya. Nah, ini kan memasak di hadapannya Pak Iya. Presiden. Waktu itu Titi kalau tidak salah masak ikan apa ya? Ikan santan goroho. Iya. Nah, kenapa sampai terpikir untuk membuat ikan santan goroho itu? Walaupun ini mungkin media-media sudah ada yang mengangkat ya, tapi kan pingin juga Iya, mungkin pengen juga jangan sampai orang berbagi. lupa. Jadi di situ karena temanya kuliner khas daerah, terus juga pada saat itu Pak Presiden pernah di situ saya baca juga
Pak Presiden dengan adanya lomba ini, Pak Presiden pengen eh, menu-menu tradisional itu diangkat. Dan kenapa Goroho? Karena Titi pengen saja kita nggak hanya makan yang enak, tapi ada manfaatnya. Nah, Goroho tuh lemaknya rendah akan lemak. Terus kenapa ikan juga? Karena ikan di sini juga segar-segar ya Kak Fem. Jadi itu sih. Terus Gorontalo juga kayak akan bumbu. Tapi karena yang makan presiden, jadi Titi sesuaikan. Ya, Jadi nggak terlalu nggak pedas. harus pedas, tapi Iya, bumbunya terasa bumbunya begitu. terasa. Jadi pada saat lomba itu ternyata kita bukan hanya apa ya, bukan hanya sekedar lomba Kak Fem, tapi dari sikap, dari penguasaan, dan alhamdulillah juga Titi didampingi orang-orang yang luar biasa, dosen-dosen juga Titi telepon. Jadi bukan hanya masak tapi juga sambil masak diwawancarai, sambil masak Sambil juga menjelaskan. sambil menjelaskan, sambil bukan cuma hanya kuliner tapi budaya kita juga, cara makan kita, cara tatapan kita, semua tuh diajarkan di sana. Iya. Dan akhirnya Titi juara 2. Itu Iya. bagaimana perasaannya ketika harus berhadapan? Jadi ada sekitar 4.000-an lebih yang Pesertanya, pesaingnya, kemudian Titi keluar sebagai juara 2. jadi waktu itu kita tinggal berapa puluh gitu ya. Jadi yang peserta keseluruhannya pendaftaran online-nya tuh 4.000 sekian. Tapi pada saat pengumuman itu kita tinggal berapa puluh orang itu. Saya lagi makan, Kak Fem, ingat sekali itu saya didampingi Ibu Winarni. Saya lagi makan di Lipo Mall Kemang, acaranya di situ. Saya lagi makan, malah dipanggil-panggil saya nggak ada. Jadi yang naik panggung Ibu Winarni. Oh, Winarni Monarfa. Iya, Ibu Winarni yang Mono Arfa. Terus kan tidak percaya Kak Fem, karena di sebelah kanan di depan semuanya Titi itu chef-chefnya itu luar biasa. Dari chef Grand Indonesia, terus ada yang dari yang pernah masak di hotel di Singapura apa semua. Jadi saya tidak pernah menyangka. Jadi seperti itu sih. Pas juga wartawan sudah pada kumpul, oh ini Gorontalo ya apa semua. Saya bengong Kak Fem, nggak bisa bicara. Jadi yang bicara itu Ibu Winarni, bukan saya. Iya. Oh, jadi waktu pengumuman juara itu yang Ibu Iya. Winarni naik ke atas Iya, itu. naik ke atas. Kenapa bukan Titi? Waktu itu saya makan, jadi santai, tidak pernah juga. Jadi Karena tidak berharap ini tidak pernah tidak berpikir bahwa ini Titi akan juara begitu. iya, tidak pernah. Terus ingat banget Chef Index itu chef Garuda Indonesia kan. Dia bilang, kamu anak muda tapi motong ikannya cepet banget ya, dia bilang. Kok nggak takut disisik-sisik apa semua. Jadi jelaskan di sana juga saya motong ikan apa semua saya kerjakan sendiri. Mungkin karena kebiasaan itu, hingganya kalau di sana orang motong ikan kayak gimana, saya udah ya diberi waktu 3 menit, nggak sampai semenit saya sudah selesai. Jadi dia ingat banget. Jadi malah dia yang tarik saya ke panggung. Iya, jadi memang dinilai semuanya ya. Nah, setelah itu Titi pulang. Iya. Ya, jadi setelah lomba itu kan Titi pulang. Apakah dari situ Titi mulai ramai rumah makannya? Kan sudah ada rumah makan memang kan? Iya. Iya, sebelumnya kan memang sudah ada rumah makan. Apakah setelah Titi jadi juara kemudian banyak orang yang penasaran mungkin atau apa sehingga jadi banyak pengunjung di rumah makan atau bagaimana? Pasang surut sih Kak Fem. Pertama itu mungkin karena setelah lomba itu juga seminggu itu Titi sering diundang di berbagai macam daerah. Sempat juga menyandang jadi duta ikan. Kami bertiga juara 1, 2, 3. Jadi ketika ada pelepasan ikan yang berhubungan dengan ikan, kami diundang. Dan yang seharusnya Titi pulang tanggal 19 Agustus, ternyata kan Titi juga terpilih. Jadi masak tumpeng itu udah 2 kali bikin tumpeng di acara 17-an Agustus. Jadi di situ sih jadi ramai, cuman karena Titi sering tinggal jadi beda rasa, surut lagi. Jadi belajar dari situ. Jadi kenapa Titi juga tidak mau ada karyawan yang membumbui karena itu. Karena kadang ya istilah beda tangan beda rasa itu betul Kak Fem. Iya. Coba lihat yang nah ini kan. Jadi kan ada kebanggaan tersendiri nih ketika Titi jadi ini setelah diumumkan jadi pemenang atau ini setelah diumumkan jadi pemenang dan ternyata Pak Presiden pengen makan bersama.
pengen makan bersama, pengen banyak Dengan yang 3 juara ini. iya. Jadi tapi yang satunya waktu itu kemana ya? Adanya Oh, saya ini yang juara berapa? juara satu Juara 1. dari Pontianak, yang dari Jakarta waktu itu kemana? Oh, gitu. Jadi Iya. foto ini setelah lomba. Mm-mm. Titi masak pakai baju ini. Enggak. Oh, jadi ini Jadi setelah iya, pengumumannya tidak langsung hari itu. enggak. Iya, kemudian ada lagi foto yang Titi lagi. Ini kan. Jadi ini Titi itu selalu memposting foto-foto seperti ini, foto di pelelangan, kemudian foto di pasar atau naik bentor. Ini kan Titi sendiri yang melakukan. Jadi selain masak itu harus Titi sendiri yang melakukan. Nah, ke pasar juga harus Titi. Itu kenapa? Kenapa tidak dipercayakan kepada karyawan untuk beli bahan-bahan ini? Jadi ini kan sama seperti saya bilang, kafe makanan itu indikator utamanya rasa. Jadi ketika misalkan kita juga sudah percaya ada banyak langganan di pasar, tapi tidak seperti kita sendiri yang pilih langsung bahannya. Jadi memang dari itu harus sudah dari bahannya itu memang harus Iya, tahu betul. Oh, kalau yang ini nanti hasilnya jadi seperti ini, Iya. begitu. Kira-kira Titi sudah punya feeling Iya, begitu ya. sudah Jadi punya kalau tomatnya matangnya seperti ini, oh ini rasanya jadi nanti wah luar biasa. Ya, jadi memang harus Titi langsung yang Iya. turun. Dan sengaja juga kenapa setiap Titi bukan hanya kita berpenampilan menarik di upload di sosial media, penampilan juga begini perlu karena Titi pengen berdampak, Kafem. Titi nggak pengen hanya Titi yang rasakan dampak ini, tapi Titi pengen jadi memberi menginspirasi orang bahwa ternyata segala sesuatu itu kita butuh yang namanya kerja keras, butuh fokus. Iya, jadi ini stay fokus. Oh iya ya. Iya, jadi Titi ini sering mempostingnya. Ada juga yang saat masak itu. Ini ya. Ini kan Titi berhadapan, bayangkan Titi umur jadi orang masih semuda Titi, kemudian harus berada di depan kompor, kemudian ya ini yang pedas-pedas. Ini cabenya 6 kilo, cabai rawitnya 4 kilo. Total cabai aja 10 kilo. 10 kilo, belum ditambah bawang merah, bawang putih, dan yang lain-lain. Itu tidak takut kayak Chef Renata itu kan dia sempat kena terbakar ya. Iya. Itu Titi nggak ada kekhawatiran. Semua pekerjaan sih pasti ada resiko. Ada resiko. Menurut Iya. Titi ada resiko. Nah, apa yang Titi posting? Jadi orang kalau lihat begini kan pasti akan terinspirasi. Titi saja bisa. Titi saja yang masih sangat muda itu bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini kalau menurut Kafem ini berat ini yang pekerjaan seperti ini, tapi Titi melakukannya sendiri demi kepuasan pelanggan juga ya, demi menjaga cita rasa. Kemudian karena ini kan pasti Titi sudah punya ukuran-ukuran, walaupun sudah ada misalnya, ini kan seperti resep misalnya, oh ini kalau ini resepnya ukurannya sekian, tapi kan tidak seperti Titi sendiri yang menaruh itu. Bahkan mungkin Titi tanpa harus ditakar pun sudah tahu ini rasanya akan seperti ini, begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Titi. Tidak capek Titi tiap hari seperti ini? Kalau berbicara capek, saya malu sama apa yang Allah kasih, Kak Fem. Lebih ke bersyukur, lebih ke semua Titi lakukan semata-mata ya karena banyak orang yang bergantung sama Titi. Dan Titi selalu tanamkan dalam diri rezeki Titi itu rezeki banyak orang. Titi sampai sekarang juga tidak pernah menyangka sampai di titik ini. Jadi kalaupun ada kebiasaan yang Titi lalui, Titi pengen kebiasaan itu tidak pernah hilang. Ya, kan Kak Femi ini kan pernah mengikuti ya, selalu mengikuti perjalanan Titi sejak Kak Femi kenal Titi dari
Setelah lomba itu ya dari rumah makan yang di Pilo yang masih ngontrak, kemudian pindah lagi ke Jalan Agus Salim yang masih ngontrak, dan alhamdulillah sudah pindah ke rumah sendiri yang luar biasa. Rumahnya wah, cantik, kemudian ya apa namanya, ya sudah Titi sudah memiliki semuanya ya, mobil ada, rumah ada, tinggal satu ini yang belum ada. Titi masih tetap bertahan sendiri, itu kenapa? Aduh, pertanyaannya berat sekali ya Kak Fem. Aduh. Ini kan kalau dari segi ekonomi Titi ini sudah sangat kuat. Bayangkan orang cuman pesan tumpeng saja dalam satu hari itu sampai 4 tumpeng yang harganya ya apa namanya cukup fantastis ya, karena memang sesuai dengan apa yang Titi bikin. Nah, ini dari segi ekonomi sudah sangat mapan, rumah sudah punya, mobil punya, apa namanya, pelanggan juga sudah ya makin hari makin bertambah, produknya juga makin bervariasi. Nah, sekarang tinggal ini Titi melakukan semua ini untuk siapa? Ya, kenapa tidak berpikir untuk ya saya harus punya pendamping. Eh, Kak Femi mungkin udah 3 tahun lebih menemani Titi. Udah tahu kalau disinggung ini tuh kayak lagi apa ya Kak Fem, sangat-sangat membuat Titi banyak, dan akhir-akhir ini banyak pertanyaan itu yang sering Titi dengar, yang sering kadang yang langsung ibu-ibu paling banyak yang dijodoh-jodohin apa semua. Cuman mungkin makin kesini makin sadar bahwa dulu ya kalau kita sakit nanti siapa yang mau ngurus, kalau kita begini-begini kok nggak ada pendamping. Tapi makin kesini makin pasrah, biar Allah yang atur. Masih juga dengan rasa trauma, terus makin kesini rasa takut itu makin ada, makin sangat-sangat dekat gitu Kak Fem. Terus sudah di posisi dimana kalau kita beramal saja bermanfaat bagi banyak orang, ya udah sudah ada di titik kalaupun nggak nikah nggak apa-apa, yang penting Titi bisa hari-harinya Titi tuh, usianya Titi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, tapi jangan begitu dong. Jangan karena trauma ya, pernah gagal ya kemarin ya. Setelah itu Titi tidak apa namanya, tidak mau lagi untuk mencari pendamping, atau mungkin karena Titi terlalu banyak memilih sehingga orang juga tidak berani untuk mendekat, tidak. Memilih sih tidak Kak Fem, banyak orang yang bilang Titi kalau sudah seperti ini harus harus cari yang mapan. Tidak, Mama juga selalu berpesan kalau ada yang bisa membimbing Titi, bisa sayang ke keluarganya Titi, keluarganya juga bisa menerima Titi apa adanya, silahkan. Mama dulu masih takut, tapi ulang tahun kemarin Mama juga udah kayak gimana ya, pengen Titi udah ada yang mendampingi, tapi masih ya kalau sudah waktunya pasti juga. Iya, tadi kan Titi bilang pasrah. Ini kan kata-kata pasrah ini sebenarnya tidak bisa apa? Jadi mencari jodoh itu kan sama dengan Titi, bagaimana Titi bisa fight seperti sekarang. Masa bisa sukses di sini yang lainnya tidak sukses. Jadi Titi harus bisa menemukan itu. Kalau ini oke, Titi sudah cukup apa namanya, ya bukan cuman cukup lagi, tapi sudah memang benar-benar sukses di ekonomi. Aduh. Iya sih Kak Fem, tapi Titi enggak punya target. Misalnya kemarin kan Titi sudah ulang tahun ke-30. Nah, itu kan minimal Titi punya target. Saya 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi saya sudah harus punya pendamping. mau menikah siapa sih Kak Fem yang tidak pengen menikah? Apalagi pekerjaannya Titi itu kalau mau dibilang, Kak Fem pernah lihat
sendiri gimana Titi selesai operasi kaki tapi masih tetap berdiri Iya. mengisi botol olahan ya Kak Femin. Mm-mm. Kadang-kadang juga jauh dari orang tua, di sini tidak punya siapa-siapa. Pengen menikah, pengen ada yang perhatian, tapi itu dia, eh Titi masih takut, Jadi masih takut, trauma. masih trauma. Terus makin kesini juga tidak mau berburu-buru karena kemarin pernah juga belajar dari pengalaman. Jadi Titi itu seperti ini karena banyak sakit yang Titi lalui, banyak kerintangan yang Titi lalui, banyak hujatan, banyak tidak dianggap sama orang, akhirnya juga bisa berdiri. Jadi pengen juga ketika menikah berproses, nggak mau yang cepat-cepat kayak kemarin. Ya, ini yang kemarin ini jadi pelajaran ya, Jadi jadi pelajaran yang sangat berharga buat Titi. Iya, dan ya memang apa namanya, Kak Fem juga kan sering kalau lihat Titi sudah mulai, oh ini, jadi Kak Fem melihat Titi sekarang itu sudah sangat hati-hati, sangat hati-hati ketika misalnya ada yang dekat, kemudian itu kan pasti ada pikiran seperti itu, jangan sampai ya bla 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 macam-macam lah yang di pikiran Titi. Tapi kan setidaknya Titi tetap harus bisa mencari yang ya yang memang benar-benar serius, kemudian yang sesuai dengan harapannya Titi. Atau Titi punya apa namanya, keinginan untuk menikah dengan orang seperti apa? Kalau kemarin-kemarin ada sampai dengan kemarin pengen sebenarnya sudah matang, terus akhirnya kok jadi curhat ya. Nggak apa-apa. Jadi kemarin sempat juga ada persiapan apa semua, tapi karena COVID juga akhirnya juga kita putusnya baik-baik. Terus dan sampai sekarang juga ada yang dekat tapi masih sebatas dekat. Masih masih begitu sih Kak Fem, masih juga berpikir Jangan sampai Titi mempelajarinya sangat lama, akhirnya jenuh, kemudian pengen mereka dekat Titi karena Titi yang sekarang mereka lihat dulu karena Titi juga banyak kurangnya, jadi pengen dilihat dulu, kita saling mengenal dulu ya. Kalau cocok Bismillah, pasti Kak Fem orang pertama yang akan diundang. akan Diberitahu. akan dilapor. Iya, jadi oke. Karena tadi Titi sudah mulai berkaca-kaca karena trauma mungkin dengan masa lalu yang kemudian tidak ingin itu terjadi. Nah, di masa pandemi ini kan justru makin banyak ini ya, orang banyak usaha yang terpuruk, tetapi bisnis kuliner ini justru makin naik ya, makin berkembang bagus. Itu seperti apa Titi menjual produknya? Apakah tetap menggunakan cara-cara yang dulu? Kalau dulu kan Titi pernah bilang bahwa dulu itu Titi jualan lewat BBM gitu. Sekarang bagaimana Titi? Apakah tetap masih menggunakan media sosial? Iya. Semua orang tentu awal-awal sangat merasakan. Bahkan juga sampai dengan sekarang saingan makin hari makin banyak karena banyak orang kantor dirumahkan. Banyak chef atau orang yang bisa masak dan bisa masak apa aja diposting jualan. Jadi sangat dan Titi alhamdulillah tidak pernah merasa bahwa orang yang memiliki usaha yang sama itu saingan, tapi saingan itu ya diri kita sendiri kan, gimana bisa berinovasi, bisa tetap survive dalam keadaan apapun. Awal-awal juga sangat takut mau ke pasar, mau kemana, bulan Maret, April itu sangat takut. Dan alhamdulillah karena dibantu dengan sosial media, artinya the power of social media, kita mau jualan di mana aja, kapan saja, dan kalau sudah ada pasar atau udah ada orang yang pernah coba, pasti kan akan balik lagi. Terus juga sampai dengan saat ini masih mentaati protokol kesehatan. Pas corona juga bahkan berapa bulan itu Titi kerja sendiri,
tidak ada karyawan sama sekali karena orang tuanya takut anaknya di kota. Jadi Titi itu tumbuh karena banyak masalah dan tenang karena sendiri. Itu sebabnya masih pengen Ya, sendiri jadi dulu. oh, jadi ketemu nih jawabannya. Kenapa masih pingin sendiri? Karena merasa tenang kalau lagi sendiri. Karena Iya, Titi itu ketika ada orang yang dekat itu pasti galau terus. iya, Iya, karena dan tidak produktif. jadi tidak produktif. Jadi itu dia, segala sesuatu ya kalau hati kita lagi kacau, mau ngapain aja pasti kacau. Iya. Apalagi juga masak ini mungkin bagi orang sepele, tapi kan ini mengenai orang makan, jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi itu juga alasan utama kenapa Titi juga sekarang pengen sendiri, karena Titi pengen fokus. Nanti deh kalau misalkan udah benar-benar sangat-sangat mapan, ya sudah. Ini sudah sangat mapan sebenarnya. Tinggal bagaimana Titi itu harus melakukan bahwa tanpa lebih banyak campur tangannya Titi, ini rumah makan Titi ini tetap jalan terus dan makin banyak pelanggannya. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kita lihat ada lagi satu foto yang wow, ini memang luar biasa jet set. Ini Titi kalau berlibur memang apa ya sangat menikmati liburannya. Ini berarti absen anu ini Absen nggak tidak masak. tidak jualan. Absen ya jualannya jualan produk yang sudah ada, tapi Iya, untuk pesanan-pesanan. Tapi saya ingat ini besoknya langsung orderan tumpeng langsung jadi. iya Iya. langsung. Ini kenapa Titi memilih untuk liburan seperti ini? Dulu Kak Femi tahu. Ini dilakukan setiap minggu atau setiap bulan atau mungkin cuman kapan saja Titi mau atau Jadi Kak Fem Titi tidak pernah bilang sama Kak Fem. Titi itu kalau lagi sendiri sering minta maaf sama kaki, sama tangan, bahkan Titi peluk diri Titi sendiri. Dan sebenarnya waktu pandemi itu Titi sudah janji bahwa nanti ya kita liburan. Sering jadi kayak kalau dibilang kayak orang gila ya, tidak. ya, ya, Tapi ya. Titi lebih menghargai diri Titi. Ya, karena ini kan Titi bekerja ini kan dengan Tenaga, pikiran ya, semua Titi. Kadang juga kakinya Titi lagi nggak bisa kemana-mana, Titi harus bawa mobil. Kadang juga masih ngantuk. Jadi kadang-kadang mata sabar ya kayak gitu. Jadi ingat banget juga Titi pernah waktu itu kuliah, Prof Nelson pernah bilang, pernah elus pundaknya Titi ketika dia pernah bilang, dia waktu itu Titi pernah masak mie siram enak banget. Terus dia bilang, kamu kuliah yang baik-baik, dan ketika misalkan kita akan jadi manusia ketika kita bisa menunda kesenangan. Jadi kata-kata itu yang sampai sekarang Titi pegang. Dan sekarang Kak Femi tahu bahwa mau Kak Femi bahkan ketika mau jam 1 malam pesan makanan selalu Titi iya 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 Kak Fem, iya ini semua. Padahal itu Titi ngantuk. Terus lebaran juga atau sampai dengan sekarang Titi bahkan hampir tidak pernah merasakan nongkrong. Karena itu dia tenaganya Titi juga Titi sudah pakai lama-lama. Terus nongkrong juga buat Titi bukan tidak mau nongkrong, suka. Usianya Titi kan bahkan Titi merasa bahkan ada yang bilang Titi tidak menikmati masa muda. Tapi bagi Titi lebih baik Titi tidak menikmati masa muda daripada Titi harus kehilangan kehilangan masa masa. tua. Jadi Titi juga udah punya target 40. Titi mulai santai, dan sekarang kenapa juga Titi udah mulai liburan karena sudah janji dalam diri. Jadi apapun itu ketika Titi liburan Titi nggak mau ada orang pesan, mau apa. Titi tidak ambil karena Titi pengen fokus. Terus sekarang juga mulai sering-sering ke salon, mulai pijat apa semua itu karena Titi sudah janji dalam diri Titi nanti ada Harus saatnya kita memanjakan diri sendiri. ada istirahat. Terus juga waktu kemarin juga sempat sebenarnya ringan sekali operasi kaki itu, tapi sangat memberikan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa ke Titi. Tumpuannya di kaki. Ya. Sempat Titi yang kayak, ya Allah sakitnya sangat luar biasa. Jadi di situ Titi merasakan ya sampai di titik ini pengorbanan yang Femi lihat sendiri berdarah-darah ya
Ya iya, Titi rasakan itu. Jadi kenapa juga pagi-pagi Titi sering posting supaya anak muda itu tahu bisa kita mau kemana kemana itu ya kita sendiri yang tentuin masa depan kita, bukan orang lain. Iya, jadi kalau saat berlibur begini memang benar-benar Titi melupakan semua beban, semua penat. Iya, Iya, berusaha untuk menikmati. setelah itu Titi semangat lagi Iya, untuk, iya, dan liburannya tuh bersama teman-teman, teman-temannya Titi. iya. Titi punya target apa lagi setelah ini? Selain menikah ya? Target menikah kan masih abu-abu ya, belum belum masuk dalam target ini, masih karena Titi masih banyak pertimbangan, masih mempelajari, walaupun sebenarnya banyak juga yang menginginkan Titi untuk bisa segera punya, eh, ya, kenapa harus 40 tahun. Titi apa namanya tadi, Titi Iya, menargetkan usia 40 tahun itu Titi sudah harus banyak menikmati hasilnya gitu. Jadi harus sudah banyak santainya begitu. sudah banyak santai. Iya. Kenapa Titi punya target seperti itu? Hmm, Atau mungkin ada target lain selain itu? Alhamdulillah Titi tuh sering tulis diary kafe mulai Mm-mm. dari SMA sampai sekarang juga. Titi sering nulis dan alhamdulillah apa yang Titi inginkan itu Allah selalu kasih. Walaupun di usia yang segini Titi harus menikah, Titi pengen menambahkan punya suami, punya anak, tapi Allah justru memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa umur 40? Umur 40 Titi pengen fokus, pengen insya Allah udah benar-benar semua eh, apa ya, semua ada dulu. Jadi ya nggak pernah tahu, pokoknya pengen 40 itu pengen lebih santai karena bagi Titi dari belasan tahun, umur belasan tahun sampai dengan sekarang Titi masih juga berjuang. Jadi Titi ini umur 40 itu sudah banyak sekali Iya, banyak banyak. uangnya. Jadi tinggal Enggak. menunggu, Baik. tinggal santai-santai. Tapi kan tetap ya. Maksudnya begini, ketika Titi misalnya umur 40 tahun, usahanya sudah sangat mapan sehingga Titi tidak perlu lagi harus turun full, tenaganya harus full, kemudian ya tenaga pikiran itu karena di usia 40 itu Titi sudah memang benar-benar sangat mapan, kira-kira seperti itu ya. Iya. Insya Allah, Amin. semoga Ya jadi pokoknya selalu tiap-tiap hari pengen bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah, luar biasa ini Titi. Jadi ya pingin bermanfaat buat orang, pingin selalu menginspirasi orang, karena apalagi Titi sekarang ya sudah banyak jadi pembicara di mana-mana. Itu kan berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi inspirasi buat orang banyak. Dan ya alhamdulillah di usia seperti ini Titi sudah, ini sangat luar biasa sebenarnya dibandingkan yang lain-lain ya. Banyak yang eh, apa namanya yang hanya mengharapkan orang tua, tetapi Titi dari kecil sampai sekarang sudah menikmati kesuksesannya. eh, itu karena kerja keras ya, kerja keras dari kecil sampai sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Titi, mungkin untuk orang tuanya atau untuk siapa saja yang orang Titi sayangi. Hmm, untuk mama, semoga mama suatu saat bisa, karena di sekian banyak Titi jadi narasumber di sini yang benar-benar Titi bisa bercerita tentang apa yang Titi rasakan. Kafem juga adalah salah satu saksi gimana perjuangannya Titi. Bahkan sport system yang sangat luar biasa. Eh, Terima kasih juga sudah selalu ada untuk Titi, Kafem dan kawan-kawan, Kak Siti semuanya. Terus untuk Mama, eh, mungkin karena kemarin sempat Titi tidak bisa menerima keadaan yang banyak hal yang menyakitkan dari Titi masa kecil itu, akhirnya Titi jadi dendam. Tapi makin kesini karena makin belajar untuk bisa menerima, alhamdulillah dimudahkan, dan Titi sangat bersyukur bisa terlahir dari seorang ibu yang sangat sabar, sangat bersyukur juga dikelilingi banyak orang yang sayang,
sebenarnya kalau mau ditanya cita-cita itu Kak Fem, Titi pengen ketika Titi mati nanti tuh banyak orang yang datang pada saat Titi kubur. Jadi ya hal itu juga pasti kita harus benar-benar jadi pribadi yang baik. Terus cita-cita juga pengen ada pendamping juga. Ya, ya pokoknya pengen mama sama papa itu tidak tidak melihat lagi kegagalan sebenarnya. Jadi pengen juga anak-anak di luar sana, alhamdulillah makin kesini Titi merasa bersyukur anak-anak muda di luar sana udah mulai banyak yang jadi wirausahawan. Jangan pernah patah semangat karena ketika tujuan itu banyak lika-liku. Jadi kekuatan mental, lingkungan harus sangat diperhatikan. Dan Titi juga tidak pernah juga secara langsung mengungkapkan ini ke Kak Femi. Ya cuma mau bilang makasih banyak Kak Fem. Sekian lama juga Kak Fem mengundang Titi baru kali ini ya. Karena Kak Femi paling tahu Titi seperti apa. Sempat sering nangis juga di pelukan Kak Fem seperti apa Titi. Jadi intinya kesulitan itu dipelajari, dicarikan solusi, jangan pernah mengeluh. Lingkungan juga sangat membantu. Selalu Titi sampaikan lingkungan itu sangat membentuk kita. Ya. Support system yang sangat luar biasa, Kak Nova, Kak Femi, semuanya. Titi sampai detik ini karena Kak Femi, karena teman-teman. Dan jangan pernah merasa di atas atau merasa bangga dengan apa yang kita punya. Karena semua hanya titipan. Luar biasa. Kak Femi berdoa semoga di usia 40 itu Titi sudah punya restoran yang sangat besar. Amin. Luar biasa. Amin, amin, Kayaknya amin. nangis. Ya Allah. Ya, karena Titi punya potensi untuk itu. Punya potensi, kemudian jejaring juga ada. Ya, luar biasa kan. Ibu gubernur makan di situ, ibu bupati makan di situ, semua sampai ya siapa namanya Pak Rahmat Gobel walaupun tidak makan di situ tetapi kan Pak selalu Akbar pesan Tanjung ya. ya Bang Akbar Tanjung sudah pernah makan di situ. Itu kan karena Titi punya jejaring yang kuat sehingga ya bukan hanya mengandalkan jejaring. Walaupun kita punya jejaring yang kuat tetapi kalau kita tidak menyiapkan atau kita tidak tidak punya potensi, kemudian kalau makanan yang kita jual juga tidak enak misalnya, ya pasti tidak akan ada yang datang sekuat apapun jejaring kita. Tetapi kalau misalnya yang kita hidangkan juga tidak tidak sesuai dengan keinginan banyak orang ya, itu pasti tidak akan ada juga. Walaupun ada misalnya tetapi tidak akan balik lagi. Tetapi ini kan ketika misalnya mereka merasakan oh ternyata enak, itu pasti pesan lagi begitu. Jadi semoga Titi makin sukses ke depannya dan cita-cita yang ingin santai di usia 40 tahun itu bukan santai tidak mau lagi cari uang ya, tetapi di usia itu Titi sudah punya restoran yang luar biasa. Amin. Kalau misalnya ini terjadi nih, podcast ini jadi saksi. Jadi saksi. Kak Femi Podcast adalah ini orang yang jadi saksi. bahkan ya Kak Femi pernah Titi ajak pelelangan ke pasar, terjun langsung ke dapur kan. Jadi Kak Femi adalah salah satu saksi di gimana Titi berjuang. Ya, jadi perjuangan ini belum bisa berakhir di sini. Titi masih harus terus berjuang untuk semua cita-cita yang ingin Titi capai. Oke, terima kasih Titi sudah meluangkan waktu karena sudah jadi sudah jadi narasumber di mana-mana. Ya, KPM hanya berharap Titi bisa berbagi inspirasi di sini karena podcast ini KPM selalu bilang bahwa lewat podcast ini KFM ingin berbagi inspirasi, ingin menginspirasi orang lain lewat kisah-kisah kisah sukses maupun kisah apa saja yang bisa menginspirasi orang lain. Ya, dan ini Titi sebenarnya salah satu di antara sekian orang yang perlu membagi pengalamannya dengan banyak orang. Ya, terima kasih Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.